على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم جميعا. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh seseorang terdapat segumpal daging yang apabila segumpal daging tersebut baik maka akan menjadi baik anggota tubuh yang lain. Jika segumpal daging tersebut jelek maka akan jelek seluruh anggota tubuh yang lain. Segumpal daging tersebut adalah hati. Nah, Islam adalah agama yang memiliki perhatian besar terhadap hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasul. Allah menurunkan kitab-kitabnya dari langit. Allah mensyariatkan berbagai macam ibadah kepada kita. Salah satu tujuannya adalah untuk memperbaiki hati manusia. Makanya keselamatan seorang hamba nanti pada hari kiamat itu tergantung dengan keselamatan hatinya. Bagaimana ia meninggal dunia, kondisi hatinya, apakah hatinya mati, apakah hatinya suci atau tidak. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu anak, harta tidak bermanfaat kecuali mereka yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Maka kita sebagai seorang mukmin hendaklah memiliki perhatian besar terhadap hati. Jangan kita hanya fokus mengurusi badan saja, sementara kesehatan hati kita tidak menjaganya. Ingatlah jamaah sekalian, mereka hanya fokus mengurusi badannya saja, tidak memperhatikan hatinya, maka ini tidak ada bedanya dengan orang-orang munafik. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang mereka? Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Apabila engkau melihat orang-orang munafik, engkau terkagum-kagum karena badannya yang begitu mantap, ia begitu hebat. Jelas karena mereka tidak fokus mengurusi hatinya. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara penyakit hati yang sangat berbahaya, penyakit hati yang itu bisa merusak amal ibadah kita, menggugurkan pahala ibadah kita, yaitu hasad, atau kita menyebutnya dengki.
iri, di mana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan, iyyakum wal hasada, iyyakum wal hasada, fa innahu ya'kulul hasanat kama ta'kulul khatabu, kama ta'kulul annam al khataba. Waspadalah kalian dari yang namanya hasad, dengki, iri, yang itu bisa memakan kebaikan sebagaimana api yang bisa menghanguskan kayu. Apa itu hasad? Apa itu iri? Para ulama menjelaskan, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ayyakrahal insanu bima an'ama Allahu ala akhihi min malin au jahin au ahlin. Orang itu dikatakan memiliki penyakit hasad, di mana benih-benih hasad sudah ada pada hatinya itu apabila seseorang benci, enggak suka ketika saudaranya mendapatkan nikmat, ketika saudaranya diberikan harta yang melimpah, naik jabatan, memiliki kendaraan baru, atau juga memiliki istri yang cantik, dia hatinya sempit, gak senang, bawaannya hatinya itu gelisah. Maka itulah benih-benih hasad. Wallahi jamaah sekalian, penyakit ini sangat berbahaya, yang memang kadang sulit untuk kita hindari. Apa dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ma khalal jasadun minal hasadi. Seorang terkadang tidak pernah terbebas dari namanya hasad. Walakinnal laimu man yudi, tetapi yang tercela adalah yang dia menampakkannya. Makanya hasad ini adalah dosa pertama di langit dan di bumi. Dosa pertama di langit yaitu yang dilakukan oleh iblis laknatullah, di mana dia tidak senang, tidak suka ketika ada makhluk yang jenior, yaitu Nabi Adam, diberikan kedudukan yang sangat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan malaikat dan iblis untuk sujud kepadanya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada para malaikat dan juga iblis untuk sujud kepada Adam, semuanya sujud kecuali iblis. Dia enggan, dia sombong. Kenapa dia menolak? Karena hatinya telah dikuasai penyakit hasad. Dan dosa pertama di muka bumi ini jamaah sekalian, yaitu hasadnya Qabil kepada Habil, putranya Adam. Ya Allah katakan di dalam Al-Quran, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ. Ceritakanlah kepada manusia tentang kisah kedua putra Adam yang keduanya diperintahkan untuk berkurban. Ternyata Allah menerima salah satunya saja, yaitu menerima kurbannya Habil. Maka kami pun tidak terima. Dia hasad hingga akhirnya dia pun membunuh saudaranya. Maka dari sini jamaah sekalian, bahayanya hasad itu merupakan usulul dzunub, pokok dari kemaksiatan yang lainnya. Artinya orang kalau sudah dikuasai penyakit hasad, maka bisa jadi mengantarkan kepada pembunuhan, menzalimi saudara. Bisa jadi dia kirim guna-guna, santet, teluh, tenun. Bisa jadi dia menyakiti saudaranya. Inilah puncak dari keburukan-keburukan yang lain. Lihatlah iblis, ketika dia sudah tahu melakukan kesalahan, bukanlah bertaubat, tapi malah dia berani membantah Allah, membangkang kepada Allah, membantah Allah dengan rohyunya yang rusak, dengan akalnya yang rusak. Ketika ditanya, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, apa yang menghalangimu untuk sujud terhadap apa yang telah kuciptakan? Lihat, iblis membantah Allah dengan mengatakan, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku itu lebih baik dari Adam. Aku diciptakan dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Iblis merasa lebih hebat
lebih mulia dari Adam. Hasad yang menyebabkan saudara-saudaranya Yusuf menzalimi Yusuf, sampai-sampai ada di antara mereka yang mengatakan, "Uqtulu Yusuf, mari kita bunuh Yusuf saja." Karena dikuasai hasad. Karena sebab hasad, jamaah sekalian, orang-orang Yahudi enggan mengikuti risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mereka berharap Nabi terakhir dari Bani Israel, ternyata Allah utus Nabi terakhir dari Bani Ismail. Itulah bahaya hasad. Dan yang terakhir, hasad itu memiliki tingkatan-tingkatan yang kita berusaha untuk menyengken hati kita. Kalau ternyata tingkatan-tingkatan ini ada pada hati kita, itulah benih-benih hasad. Tingkatan yang pertama adalah dia tidak senang ketika saudaranya mendapatkan nikmat. Maka seorang mukmin dia harus bahagia ketika saudaranya mendapatkan kenikmatan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai apa yang ada pada saudaranya sebagaimana dia mencintai apa yang ada pada dirinya. Maka tatkala kita mendapatkan kendaraan baru, tatkala kita mendapatkan harta, kita bahagia, senang. Nah, demikian pula ketika kita melihat saudara kita mendapatkan nikmat-nikmat tersebut, maka jangan sampai kita gelisah, sempit. Dan juga tingkatan yang kedua, dia bukan hanya tidak senang, tapi berharap agar nikmat yang ada pada saudara itu hilang atau pindah kepada dia. Dan tingkatan yang paling berbahaya, dia tidak hanya berharap agar nikmat tersebut hilang, tapi dia berusaha bagaimana caranya agar nikmat yang ada pada saudaranya itu hilang. Seperti yang dilakukan oleh iblis, dia berusaha bagaimana agar Adam itu dikeluarkan dari surga, dan ternyata dia telah melakukannya. Dan juga termasuk hasad, jamaah sekalian, ketika seseorang berdiam diri atau berbahagia di atas penderitaan saudaranya. Maka itulah, jamaah sekalian, penyakit hati yang sangat berbahaya. Maka hendaklah kita berusaha mengingat keburukan-keburukan hasad yang itu bisa menggugurkan amal ibadah kita. Percuma kita rajin sholat, percuma kita rajin puasa, kalau ternyata kita tidak senang dengan apa yang didapat oleh saudara kita. Demikian, semoga tausiah ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر.